Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya seperti sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 30 menit ke depan dalam 10 tahun Jokowi. Program yang akan mengulas hasil dan juga kinerja Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir. Jika kemarin kita sudah membahas soal pembangunan infrastruktur digital termasuk transformasi digital, maka episode kali ini kami mengajak Anda untuk membahas lebih dalam soal modernisasi digital. Saya Agung Hardiansyah, inilah 10 tahun Jokowi selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Pemirsa, lompatan digitalisasi dilakukan pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Pemerintah menavigasi pemanfaatan teknologi digital dan mengelola disrupsi agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, digitalisasi dilakukan di sejumlah sektor, mulai dari penyiaran bahkan hingga sektor maritim. Tata kelola digital diperkuat demi mendorong daya saing ekonomi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital merupakan sebuah keniscayaan. Di era digitalisasi ini, mampu menciptakan peluang sekaligus risiko. Dalam 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah menavigasi pemanfaatan teknologi digital dan mengelola disrupsi agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah melakukan digitalisasi di sejumlah sektor. Di antaranya adalah bidang penyiaran. Pemerintah memutuskan untuk melakukan migrasi TV analog ke digital atau yang lebih dikenal dengan analog switch off. Kebijakan ini dimulai pada 2022. Setelah 2 tahun migrasi TV analog ke digital diberlakukan, tim liputan BTV mendatangi langsung rumah warga, melihat lebih dekat bagaimana dampak dari kebijakan ini. Salah satu rumah warga yang didatangi adalah Randy Setiawan, warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia menceritakan, dulunya antena televisi harus tinggi untuk mendapatkan kualitas tayangan yang jernih. Tapi saat ini, ia dan keluarga mengaku sangat menikmati tayangan televisi yang jernih dan beragam. Hal yang sama juga disampaikan Dion Pratama, warga RT 16 RW 02, Kampung Bali, Matraman, Jakarta Timur. Dion mengatakan, dulu jika ingin mendapatkan tayangan televisi yang jernih, harus memutar-mutar antena terlebih dulu. Kemudian tayangan yang disajikan dulu terbatas, tetapi setelah TV analog migrasi ke digital, tayangan televisi kini lebih jernih meski tanpa antena yang harus tinggi. Sementara untuk tayangannya juga lebih banyak dan variatif. Kalau istilahnya dulu kan, kalau apa ya, dulu belum ada sekarang kayak set-top box, muter-muter antena. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang udah layarnya kayak begitu, udah bening, enak ditonton lah. Sekarang ya kualitas kecilnya bisa bening banget begitu, enak lah, nggak kayak dulu banyak semutnya. Kalau dulu paling istilah cuma 10 apa 11, kalau sekarang bisa sampai ratusan. Ya yang nyangkut di sini Mas bangsa 60 80-an lah. Ya mungkin untuk kelanjutannya mungkin ya enakan pakai set-top box ya daripada yang dulu pakai antena. Enakan pakai set-top box lah. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 4 pilar demi mewujudkan digitalisasi di bidang penyiaran ini. Pertama, pemerintah menyiapkan terlebih dulu infrastruktur multiplexing migrasi analog ke digital. Kedua, ekosistem perangkat televisi digital. Ketiga, migrasi program siaran televisi analog ke digital. Dan yang keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Sampai September 2023, 97% populasi di Indonesia sudah mengadopsi TV digital. Analog switch off telah diselesaikan di 112 wilayah, meliputi 314 kabupaten kota di Indonesia. Sejumlah manfaat analog switch off dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya digital dividend, untuk peningkatan akses dan kualitas broadband mobile,
efisiensi melalui infrastruktur sharing, peningkatan kualitas siaran, dan mendorong keberagaman industri konten. Selain di bidang penyiaran dan perlindungan data digital, digitalisasi juga masif dilakukan di sektor maritim. Pengamat maritim yang juga merupakan mantan kapten kapal, Marcelus Hakeng Jayawibawa, mengapresiasi percepatan digitalisasi di sektor maritim selama pemerintahan Jokowi. Ia menceritakan bagaimana kondisi saat dulunya berlayar selama kurang lebih 2 minggu di laut. Komunikasi dengan keluarga hanya bisa dilakukan setelah kapal bersandar. Misalnya contoh di tengah lautnya 10 hari atau 2 minggu, ya 2 minggu itu nggak bisa hubungin sama sekali keluarga. Nah kalau sekarang dengan digitalisasi yang terjadi di dunia modern saat ini, ya kita bisa berhubungan dengan keluarga kapan saja melalui WhatsApp atau sarana komunikasi yang lainnya ya. Tapi memang kalau hal itu dibandingkan dengan di Indonesia, ada ketertinggalan yang saya amati. Contoh misalnya kalau di luar sana maka semua wilayah sudah bisa diakses internet. Tapi di Indonesia mungkin ada area-area tertentu yang belum bisa diakses internet. Menurut Marcelus, digitalisasi di sektor maritim juga penting demi keselamatan dunia pelayaran. Digitalisasi saat ini mampu mendeteksi aktivitas kapal-kapal domestik hingga luar negeri. Sehingga seluruh aktivitas perairan kita terdeteksi, baik di permukaan laut maupun aktivitas kapal selam. Digitalisasi ini juga mampu mendeteksi aktivitas kapal secara real time. Kalau keselamatan maritim di Indonesia itu sangat penting ya Mbak ya. Dulu Jakarta atau saat ini ibu kota Indonesia itu tidak dilalui oleh pelayaran asing yang tidak bisa dikontrol dengan baik ya. Karena kita punya ALKI namanya Alur Laut Kepulauan Indonesia, di mana kapal-kapal asing itu bisa melintas perairan Indonesia dan diperbolehkan untuk tidak melaporkan kegiatannya saat ini. Mereka dengan bebas bisa melalui. Tapi dengan perpindahan ibu kota ke IKN, maka IKN itu persis di jalurnya ALKI 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2, dan setiap harinya alur tersebut itu dilalui oleh 200-an kapal asing. Nah tentunya kalau dilihat dari segi keamanan, hal tersebut sangat rentan ya, karenanya memang saya amati pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah antisipatif seperti memperkuat vessel traffic system, lalu juga harus kapal-kapal tersebut memiliki automatic identification system, di mana hal tersebut akan membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan secara real time pergerakan dari kapal-kapal tersebut, baik yang domestik maupun asing. Dan yang terakhir, baru saja kemarin Bakamla itu berdiskusi dengan saya juga bahwa mereka mau melakukan inisiasi terkait dengan VMG, Vessel Maritime Gate, di mana niatan ini akan mereka terapkan di ALKI 2 ini, di mana kapal-kapal yang akan masuk ke wilayah IKN tersebut itu akan langsung dideteksi oleh sistem, baik itu kapal yang ada di atas permukaan laut maupun yang di dalam permukaan laut. Karena potensi keselamatan ini kan bukan hanya dari atas permukaan laut ya, kapal-kapal selam yang selama ini kita juga sama-sama tahu tidak terdeteksi oleh radar kita. Hanya bisa dideteksi oleh echo sounder ataupun alat-alat sejenisnya. Lompatan transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah selama 10 tahun terakhir juga di bidang perlindungan data pribadi masyarakat. Percepatan tata kelola data ekosistem digital dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Kemudian lalu lintas data antar negara dan kedaulatan data juga dilakukan dengan membangun pusat data nasional di Batan, Kepulauan Riau, dan di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, harmonisasi kebijakan cross-border data flows dan data free flows with trust di berbagai perjanjian dan forum internasional.
Pemerataan infrastruktur digital dikembangkan secara masif bersamaan dengan literasi dan kecakapan digital masyarakat. Konektivitas yang merata dan cepat tentunya menjadi kunci pembangunan tanah air. Tata kelola serta perlindungan data pribadi pun terus disempurnakan untuk menciptakan ruang digital yang aman. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tentunya sangat membutuhkan jaringan serta pembangunan infrastruktur digital. Selama 10 tahun terakhir, infrastruktur digital yang modern dikembangkan secara masif telah merambah hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan pembangunan tol langit di bumi Nusantara, untuk meningkatkan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memiliki 3 mega proyek telekomunikasi, yakni Palaparing, pembangunan jaringan pita lebar atau broadband, dan Base Transceiver Station atau BTS di wilayah perbatasan. Palaparing adalah proyek pembangunan jaringan kabel serat optik nasional yang tersebar di 57 kabupaten kota layanan dan 33 kabupaten kota interkoneksi. Jaringan ini berupa kabel serat optik sepanjang 12.229 km yang terdiri dari kabel optik darat dan bawah laut, serta segmen jaringan radio. Proyek Palaparing digagas sejak tahun 2006, namun di era Presiden Jokowi lah proyek ini dibangun secara masif tahun 2016 dan Palaparing mencakup wilayah barat hingga timur Indonesia. Tahun 2014 hingga 2019, pemerintah membangun jaringan broadband atau pita lebar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014. Pita lebar didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya. Kementerian Kominfo mengoptimalisasi frekuensi 800 MHz untuk penyediaan seluler 4G. Keberhasilan pembangunan pita lebar tidak saja dinilai dari penyediaan prasarana, tetapi juga dari tingkat kualitas penggunaannya. Dalam mendukung pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global, kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2024, total bantuan pemerintah melalui Kominfo untuk internet fixed broadband sudah tersebar di 8.463 titik rumah tangga, UMKM, dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 kabupaten, dan 9 provinsi di Indonesia. Seiring dengan pembangunan jaringan broadband, pembangunan BTS juga digencarkan oleh pemerintah melalui program Bakti Kominfo, terutama untuk bidang pendidikan. Di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekolah menengah pertama Sata Prewung di Desa Tanggobolas kini sudah terkoneksi dengan jaringan internet 4G oleh Bakti Kominfo. Kepala Sekolah SMP Sata Prewung menceritakan sebelum internet masuk ke wilayah mereka, untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, guru dan siswa harus menaiki gunung dan bukit untuk mencari sinyal. Kalau dulu kebetulan saya juga proktor dari kegiatan ANBK itu, salah satu proktornya. Sebelum adanya jaringan ini, kita itu tidak ke kota tapi ke gunung-gunung, Mas. Cari internetnya sampai ke gunung di sebelah atas itu, cari jaringan yang bagus untuk bisa diakses. Yang sebelumnya itu jadwal, kalau misalnya jadwal ANBK-nya itu jam 8 pagi, kita itu kadang dapat jaringannya itu bisa sampai jam 2-3 sore gitu, Mas. Baru bisa sukses. Jadi seperti itu dulu, Mas. Kalau sekarang sudah aman lah, Mas, dengan jaringan yang baik dari SMP maupun dari desa itu. Aman sekali sekarang. ANBK bisa berjalan dengan mulus. Berkat kehadiran dari menara BTS 4G yang dibangun oleh Bakti Kominfo, kini transformasi pembelajaran mulai berbasis digital. Para guru dan murid bisa mengerjakan tugas-tugas tanpa harus pergi jauh. Bisa mengakses internet lebih cepat, terus kami juga bisa lebih mudah mengirim jawabannya, tidak seperti zaman dulu, kami harus mencari jaringan ke kota terlebih dahulu atau di gunung-gunung. Karena sekarang jaringan internetnya sudah stabil, kami bisa lebih mudah mengakses jaringan internet. Untuk Pak Jokowi, dari tempat ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membangun banyak jaringan internet, terlebih khusus di desa kami, dan kami menjadi lebih mudah untuk belajar dan mencari informasi di internet.
Tidak hanya fixed broadband, jaringan mobile broadband di Indonesia juga terus dikembangkan. Mulai dari jaringan seluler 1G di awal tahun 80-an yang menggunakan sinyal analog dengan kecepatan maksimal 2,4 KB per detik. Selanjutnya pada tahun 1991, teknologi jaringan 2G juga dibangun. Generasi jaringan seluler sinyal 3G di tahun 2000-an, dan saat ini jaringan yang mayoritas kini dipakai oleh masyarakat ialah 4G. Jaringan 4G menggunakan teknologi LTE atau Long Term Evolution. 4 dekade setelah generasi jaringan seluler diluncurkan, tahun 2020, Kominfo telah mengeluarkan izin operasional 5G kepada 4 operator seluler jaringan 5G dan sudah resmi digunakan pada tahun 2021. Infrastruktur digital di Indonesia tidak lepas dari sejarah peluncuran satelit Palapa A1 pada 9 Juli 1976. Peluncuran satelit menggunakan roket pengangkut Delta 2914 dari Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Indonesia saat itu menjadi negara pertama di Asia dan ketiga di dunia yang mampu mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik. Palapa diambil dari nama sumpah seorang patih Gajah Mada Kerajaan Majapahit. Palapa diharapkan menjadi sistem komunikasi yang dapat menjangkau seluruh Nusantara dan merupakan ide dari Presiden Soeharto. Peluncuran satelit Palapa menjadi tonggak kemajuan teknologi komunikasi serta informasi di Indonesia, termasuk pionir dalam pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Lebih dari 4 dekade setelah peluncuran satelit Palapa, Indonesia meluncurkan satelit Satria 1 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dirancang untuk beroperasi selama 15 tahun sejak diluncurkan ke orbit bumi pada 19 Juni 2023. Peluncuran satelit menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satria 1 diproduksi oleh Thales Alenia Space dari Prancis pada tahun 2020 yang dikenal sebagai satelit terbesar di Asia dan peringkat kelima di dunia. Satelit ini memberikan layanan internet di sekitar 50.000 titik fasilitas publik di seluruh Nusantara. Satelit Satria 1 merupakan kerjasama pemerintah badan usaha antara Kementerian Kominfo dengan PT Satelit Nusantara 3. Perlindungan dan pengawasan terhadap data pribadi kian gencar dilakukan. Dalam 1 dekade terakhir, keamanan ini tentu saja mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Keamanan siber dan informasi nasional menerapkan 3 aspek keamanan data, kerahasiaan dan keaslian data. Membentuk Pusat Respon Insider Cyber Kominfo atau CSIRT. Menetapkan Data Protection Officer untuk perlindungan data pribadi. Bahkan, selama 4 tahun terakhir, skor indeks keamanan data Kominfo pun meningkat mencapai skor 64. Kita menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini bersifat netral teknologi. Arti netral teknologi itu adalah kita itu selalu melihat bahwa teknologi yang baru, emerging technologies itu pasti memiliki manfaat. Cuma yang perlu dijaga adalah bagaimana kepentingan masyarakat secara khalayak banyak itu terlindungi. Data itu seperti emas gitu. Jadi itu perlu disadari gitu. Bisa dibilang nggak ada yang free di internet, di dunia digital gitu. Kalau Anda tidak membayarkan uang, Anda akan membayar dengan data Anda. Jadi be cautious gitu. Ya, derasnya arus teknologi yang kian tak terbendung, Menkominfo pun sudah bersiap. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang telah menguasai sektor informatika harus diwaspadai. Surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial digunakan dengan pertimbangan prinsip etis, kehati-hatian, keselamatan, dan berorientasi pada dampak positif. Menteri sudah mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan untuk penggunaan etis dari AI. Dia harus bertanggung jawab, dia harus transparan, dia harus ini. Jadi etis gitu. Etis berarti belum terlalu bukan kayak hukum yang keras gitu ya, tapi dia surat edaran itu yang diharapkan dipedomani oleh semua developer AI baik dalam ataupun luar negeri supaya memperhatikan aspek-aspek etika dari AI. Jangan sampai AI itu malah kerasa itu negatifnya gitu ya. Jadi perhatikanlah situasi dari ini itu semacam anjuran lah kepada masyarakat untuk ini. Gitu. AI itu kalau saya menyebutnya begini, AI itu adalah teknologi yang ofensif. Kenapa ofensif? Karena dia menawarkan berbagai macam opportunities, kesempatan, peluang, berbagai macam hal bisa dibikin. Yang tadinya nggak kepikiran 5-6 tahun lalu, sekarang jadi aplikasi
jadi ini segala macam dan seterusnya. Itu arti dia sangat ofensif. Dan juga ada dampak negatifnya kan. Sesuatu yang ofensif itu berkembang itu perlu dijaga sama sesuatu yang defensif. Nah, apa defensifnya? Tadi AI itu adalah sebuah teknologi yang haus akan data. Dia bisa menjadi sedemikian baik jika ditrain dengan data-data yang baik pula. Itu semakin banyak data maka semakin akurat dia, semakin baik dia, semakin presisi. Selain itu, kecakapan literasi digital juga sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pada pemalsuan data pribadi. Ya, ada 4 poros di literasi digital kita itu. Ada digital ethics, etika digital, digital skill, kemampuan digital, kecakapan digital, digital culture, budaya digital, sampai digital safety yang terkait sama perlindungan tadi. Jadi masyarakat itu perlu punya kesadaran menjaga data pribadi, keamanan digitalnya. Selain perlindungan pada data, pengamanan perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet juga tidak kalah pentingnya. IMEI yang merupakan identitas perangkat yang terdiri dari 15 digit angka. IMEI diibaratkan sebagai nomor rangka dari sebuah kendaraan. Indonesia namun ditetapkan secara global oleh lembaga global yang disebut GSMA yang menerbitkan suatu kode khusus untuk perangkat-perangkat HKT itu. Dan memang ada 15 digit IMEI itu untuk memberikan penanda karena pertama jumlahnya memang sangat besar ya, miliaran ya. Orang menggunakan perangkat HKT itu dan di dalam 15 digit itu mengandung kode negara, di dalamnya juga ada kode perangkatnya, ada juga kode produsennya dan seterusnya. Menkominfo juga menerapkan 2 mekanisme identifikasi IMEI ilegal dan legal sejak tahun 2020. Blacklist untuk daftar perangkat ilegal yang diblokir oleh sistem informasi basis data IMEI nasional sehingga tidak terhubung dengan layanan operator seluler. Dan whitelist adalah mekanisme pengecekan melalui website. Masyarakat kita kan banyak sekali sampai di pelosok-pelosok tanah air yang belum tentu bisa melakukan proses pendaftaran seperti itu. Dan ini kita khawatirkan mengganggu rakyat kecil yang membeli HP di pelosok-pelosok yang tidak educate lah gitu, tidak literasi digitalnya juga sangat minim gitu. Sehingga kita lebih tepat di Indonesia itu memberlakukan metode whitelist. Nah, kalau whitelist itu artinya defaultnya di open dulu gitu, kecuali nanti perangkat baru yang akan dibeli yang kemudian dicegah. Nah, whitelist itulah yang pendekatan yang menurut kita lebih tepat buat bangsa Indonesia, buat negara Indonesia. Selanjutnya, kewaspadaan masyarakat terhadap perangkat ilegal benar-benar harus ditingkatkan. Namun, hadirnya mekanisme IMEI mencegah kriminalitas peredaran perangkat gelap. Kondisi ini pada tahun 2019 kita mengidentifikasi begitu banyak perangkat HKT ini yang masuk ke Indonesia itu secara ilegal. Jadi jumlahnya sangat besar. Diperkirakan kerugian negara akibat perangkat ilegal atau perangkat alat selundupan itu mencapai angka sekitar 2,8 triliun per tahun. Kerugian negara akibat dari perangkat-perangkat ilegal yang masuk ke Indonesia. Nah, kami bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea Cukai, melakukan identifikasi bagaimana caranya agar perangkat-perangkat HKT yang beredar di Indonesia yang ilegal ini dapat dikendalikan. Jadi saran kami itu yang paling efektif itu masyarakat sebelum membeli lakukan uji coba dulu terhadap perangkatnya, masukkan SIM card-nya berfungsi apa tidak gitu. Peningkatan literasi digital, pengawasan serta kepedulian akan keamanan data menjadi upaya pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dengan harmonisasi kebijakan selama 1 dekade. Sinergi dan kontribusi semua pihak perlu dilakukan demi mewujudkan Indonesia emas di bidang teknologi. Kerjasama antar lini menjadi kunci sukses transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di BTV, televisi paling menghibur.